anakku sekalian dari SD sampai SMP sampai SMA yang akan jadi presiden masa depan terletak di tangan kalian. Yang akan jadi gubernur Riau masa datang adalah kalian. Yang akan menjadi bupati Kuan Sing adalah kalian. Yang akan menjadi camat Lubuk Jambi adalah kalian. Untuk jadi pemimpin agar sukses lahir dan batin, kuncinya jujur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattin wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilus salihat falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaysallahu bi ahkamil hakimin. Sadaqallahul azim. Yang kita muliakan Bapak Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri Kuantan Mudik, SMP Negeri 4 Kuantan Mudik, SD 019 Pantai, beserta seluruh majelis guru, pegawai kantor tata usaha, keluarga besar, seluruh SMA, SMP dan SD negeri yang pagi ini memenuhkan ruangan masjid dalam rangka kita tausiah memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan peristiwa besar, yaitunya peristiwa Asra wal Mi'raj. Asra, Allah memperjalankan dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Mi'raj, Nabi Muhammad dinaikkan dari langit sampai ke langit yang ketujuh, sampai ke Mustawa dan Raf-Raf. Intinya adalah kita menerima kesempurnaan perintah salat. Kenapa manusia ini yang disuruh salat? Kerbau kenapa tidak disuruh salat? Sapi kenapa tidak disuruh salat? Kuda kenapa tidak disuruh salat? Karena kejadian makhluk-makhluk yang lain itu berbeda dengan kita. Kita ini cucu-cucuku sekalian, semenjak dari SD sampai SMA, dikatakan oleh Allah dalam ayat tadi,
laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia itu sebaik-baik kejadian. Cucuanku Allah pernah mencari gajah. Allah pernah tak melihat gajah? Walaupun fotonya, mana yang cantik dengan kita? Cantik kita. Pernah tak lihat monyet? Pernah. Mana yang cantik dengan kita? Pernah tak lihat sapi, kerbau? Ada dia pakai jilbab, pakai baju? Nah, agar kita manusia ini tidak jatuh kepada derajat asfala safilin. Jadi kejadian kita takwim. Akar katanya, kalau Ananda kebetulan ada mempelajari bahasa Arab, akar kata takwim itu qawwama, yuqawwamu takwim. Artinya lahir batin manusia itu adalah makhluk terbaik diciptakan oleh Allah. Tetapi ingat, dia bisa jatuh. Summa radadnahu asfala safilin. Tahu enggak aspal? Itu sudah jadi bahasa kita. Apa itu nak? Aspal itu untuk melapisi jalan. Di mana letaknya? Di bawah telapak kaki kita. Jadi manusia bisa jatuh kepada derajat asfal itu kalau dia tidak memelihara dirinya yang takwim dengan amalan salat. Lai salat sadonyo anak cucu ini lai. Dari SD sampai SMP lakukanlah salat. Coba Ananda rasakan ya. Saya atau orang tua kalian yang telah berusia 71 tahun ini itu dilahirkan tahun 52. Di Sumatera Barat terjadi ketika itu orang Sumatera Barat menuntut kepada pemerintah pusat agar dilaksanakan otonomi daerah. Tapi dituduh orang Sumatera Barat ini pemberontak, maka terjadilah peperangan. Saat itulah Inye sebesar kalian ini baru kelas 2 SD itu diajarkan oleh guru-guru doa itu sampai sekarang sudah tua tidak pernah yang lupa saya dengan doa yang dipelajari ketika kecil itu. Ada peribahasa mengatakan belajar di waktu kecil bagaikan melukis di atas batu, belajar setelah dewasa bagaikan melukis di atas air. Ya kan? Jadi Ananda semua harus memahami manusia yang takwim tadi bisa jatuh kepada derajat asfala safilin kalau dia tidak salat. Salat itulah yang membedakan kita dengan hewan tadi. Ya kan? Cobalah kalian perhatikan hewan itu di mana saja ditambatkan oleh tuannya itu kerjanya dua saja, makan, tidur. Ya kan? Makan, tidur, buang air. Ya kan? Nah, kalau bahasa Sumatera Baratnya mancilo. Tahu enggak mancilo? Makan, taji, lalu. Itu saja kerjanya. Sapi, kerbau, kuda, ayam itu aja. Tidak ada lain dari itu. Tapi manusia diciptakan oleh Allah sebaik-baik kejadian agar kejadiannya itu tidak luntur, agar ciptaan Allah itu tidak jatuh kepada derajat yang rendah, maka dia disuruh salat. Jadi salat itu bukan kepentingan Allah, tapi kepentingan kita agar tidak jatuh derajat kita dari derajat yang tinggi kepada derajat yang rendah. Ini ada cerita nih. Mau enggak dengar cerita ini? Ko iyo kita kabakudo, marilah kudo babelok-belok,
ko iyo kita kabacurito duduklah elok-elok. Ada anak SMP lah kalau SD kecil sekali, namanya Muttaqin. Siapa namanya? Muttaqin. Indah namanya kan? Apa itu Muttaqin? Nah, orang-orang takwa. Sekarang ada nama orang perengki. Ada artinya itu? Enggak ada. Jadi nama yang baik itu Muttaqin. Ya kan? Amiruddin, Burhanuddin, Hasanuddin, Bashiruddin. Kok kawan-kawannya, kok Bashiruddin namanya? Ya kan? Itu nama yang indah-indah itu. Muttaqin. Jadi Muttaqin ini ketika dia sekolah menengah pertama itulah SMP, ya kan? Orang tuanya sakit-sakitan keduanya. Apa kata orang tuanya Muttaqin? Kalau kami meninggal ya nak, tidak ada yang akan kamu warisi kecuali hanya makanan untuk setahun memakan. Ya kalau kita mungkin beras, kalau di Arab mungkin gandum. Setelah itu nak, kalau nanti tidak ada makanan lagi yang akan dimakan, kamu jangan minta-minta ya nak, dan jangan mencuri, dan jangan mengambil barang yang engkau dapatkan di jalan. Ini kalau nampak dompet orang di jalan, jadi boleh diambil, diamankan, diumumkan di masjid 3 kali Jumat. Siapa yang punya dompet ini? Ada juga orang mau membeli dompet, apa? Visinya lebih. Ada dompet saja beli lagi. Itu tidak boleh. Kan? Ini. Jadi setelah meninggal kedua orang tuanya ini, apa kata orang tuanya terakhir? Muttaqin, kalau masuk makanan yang haram ke dalam tubuh, maka tubuh kita ini akan menjadi isi neraka. Hadisnya begini, kullalahmin nabata haramun fannaru aula bihi. Siapa yang dagingnya dibesarkan dengan yang haram, maka nerakalah tempatnya. Jadi setelah ibunya meninggal, persiapan makanan untuk setahun enggak ada lagi. Muttaqin kopahilah nyomarantau. Nah tentu tujuan jalan saja. 5 waktu salat masuk, dia salat. Uang tidak ada, perutnya lapar. Bertemulah baginya di tengah jalan buah yang disebutkan dalam surat tadi, watin wazaitun waturi sinin. Jadi buah tin itu sangat enak. Bertemu di jalan karena lapar, tidak tertahankan, dibersihkannya langsung dimakan. Udah masuk semuanya ke dalam perutnya, baru dia ingat bahwa ini tidak halal dimakan. Karena apa? Ini tidak punya kita, tapi barang didapatkan di jalan. Menangis dia, ya Allah ampunkan saya ya Allah, saya sudah termakan barang yang haram ya Allah, ini tidak punya saya. Iya kan? Meminta ampun kepada Allah harus meminta maaf kepada yang punya. Mencalik-calik lainnya ke dalam ladang tin tadi, ada orang di dalam membersihkan ladang itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akabana kece orang di kabun tu. Pak, ambo tadi memakan buah tin di jalan. Dek lapar lah makan sedembo. Kironya buah tin ko jatuh dari ladang apa ko ke jalan. Artinya itu punya, ndak punya saya, haram saya makan. Saya takut sekali Pak, kalau dimakan makanan yang haram nanti masuk neraka. Pak, maafkan saya Pak, karena makanan itu, buah itu sudah saya makan. Ternyata orang kebun itu Pak juga orang jujur. Nah, saya di sini hanya menerima upah membersihkan kebun.
Jadi tidak berhak saya memaafkan. Pergilah kamu minta maaf kepada orang yang punya. Siapa punya kebun ini, Pak? Raja. Di mana rumahnya? Kalau kamu berjalan kaki baru sampai 6 bulan perjalanan. Jauh sekali. Tapi muttaqin ini sangat takut kepada Allah. Orang salat itu takut kepada Allah, nak. Tak mau ngambil pulpen kawannya, tak mau ngambil buku kawannya, tak mau durhaka kepada guru. Dia patuh kepada segala peraturan seperti anak cucu kami ini. Pagi tadi hujan, hari tidak? Hujan, tapi karena kalian patuh kepada guru, patuh kepada ibu dan ayah, tetap datang melaksanakan tausiah pengajian ini dalam rangka menambah ilmu kita. Kita di dalam ainina i'tikaf diberi pahala oleh Allah. Tapi kalau duduk di warung tidak ada pahalanya. Jadi tukang kebun tadi juga jujur, Pak. Kalau tukang kebunnya tidak jujur, tidak mahal. Kan dapat dalam jalan makan ternak. Kalau apa baru yang ambil dari ikan. Jadi kalau kita sebagai tukang kebun, tidak berhak kita membagi-bagi buah itu kepada orang yang berhak, yang punya. Maka berjalanlah muttaqin menuju istana raja itu. Sepanjang jalan, kalau dia mau minum, ya dia minta orang, tidak mau dia minum-minum aja. Akhirnya 6 bulan kemudian dia tiba di tempat istana raja itu. Karena raja itu raja taat, raja baik, security-nya juga orang baik. Mana ambo ingin bertamu jorajo, Pak, lain boleh. Nah, jangan tadi sapam kok ke istana raja. Singkat cerita, bertemulah dia dengan raja itu. Apa kabarnya? Apa yang bisa saya bantu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Begini, Pak. Saya berjalan ke sini 6 bulan maka sampai. Untuk apa? Kata raja tadi. Saya mau minta maaf. Apa kesalahanmu kepada saya? Saya bersalah, Pak. Saya sangat lapar, dapat buah tin di jalan. Langsung saya makan, sudah saya bersihkan. Ternyata buah tin itu jatuh dari kebun Bapak. Maka ini tidak halal saya makan. Nanti saya masuk neraka, Pak, maafkan saya. Raja tadi menoleh ke belakang, dia menangis. Ya Allah, alangkah jujurnya anak kecil baru di SMP ini. Hanya memakan buah dapat di jalan, dia 6 bulan berjalan ke istana saya untuk minta maaf. Anak saya, anak ini akan saya pelihara seperti anak saya, ya Allah. Itu kata raja tadi dalam hatinya. Tapi dalam hatinya kepada muttaqin tadi apa katanya? Wah, ang sembarang makan se samo paru yang jo asbak, puntuang samsu masuk, daun nanau masuk, daun nipah masuk, godang garam masuk, godang garam surya masuk, samo jo asbak paru yang lah jale ndak punya waang, dapat di jalan nang makan saja. Saya tidak bisa memaafkan kamu kecuali kalau kamu bersedia jadi budak saya selama 3 tahun di sini. Muttaqin ini sangat takut kepada Allah. Apa katanya? Pak, selama-lamanya saya jadi budak mau, Pak. Asalkan Bapak maafkan. Bapak Ibu yang terhormat, anak-anakku sekalian, bekerjalah di muttaqin di sana. Setiap dia akan melakukan pekerjaan dilarang oleh pembantu lain. Tapi saya jadi budak di sini, Bang. Kata raja, kamu tidak boleh kerja. Kamu membaca saja di pustaka itu setiap hari. Kalau kamu letih, tidur. Mau makan dan minum, di sebelah ada kafe. Dalam lemari sana itu semua ada baju untuk kamu pakai. Kamu disuruh belajar saja di sini, membaca buku di pustaka ini. Jadi tidak jadi budak. Apa katanya dalam hati? Kata raja ini saya jadi budak.
Tapi saya disuruh membaca, saya jadi anak emas. Baju saya banyak, makanan enak-enak. Ya Allah, alangkah maha kayanya engkau. Ini akibat dari sebuah kejujuran. Sudah tamat ceritanya itu Pak? Belum. Sampai 3 tahun. Jadi yang seperti itu, walaupun dia sudah senang tidak jadi budak, tapi dia belum tenang karena belum dimaafkan. Nyo turuilah rajo ko kegantuannya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak, hari kini Pak lah sampai ambo 3 tahun ditampai apa? Kata apa ambo jadi budak, tapi ambo jadi anak emas. Terima kasih ya Pak. Tapi ado dia ambo nantakana nan marusuh nan manggamang. Apa tu kecil rajo? Buah tintu kan lalu nampak maafkan lai. Maafkan ambo ya Pak. Apa gitu orang jujur itu. Walaupun sudah senang, sudah mendapat kebahagiaan, tapi dia tidak lupa dengan dosanya. Mutakin kamu sudah saya maafkan hari ini. Dia sudah remaja, sudah kelas SMA. Ya kan? Sudah remaja dia. Apa kata raja tadi? Mutakin, saya punya anak perawan. Susah mencari mantu Mutakin. Bama kau susah Pak? Anak ambo tu buto, tangannya kompong, kakinya ndak bisa berjalan, telingonya pakak. Dah dapat jodohnya du Mutakin. Kau lai bojo apa? Nikahilah anak ambo tu. Langsung si Mutakin kau pucik. Kenapa? Karena anak tadi cacat semua tubuhnya. Mutakin, saya tidak memaksa nak. Saya hanya mohon, tidak maksa engkau. Kalau kamu tidak mau, tidak apa. Tapi lihatlah anak saya itu dulu. Dipersilakan melihat anak raja itu, ya kan? Kemudian dibukakan tutup jendela kamarnya. Raja itu menyaksikan dari luar. Ketika Mutakin melihat wajah anak raja itu, tidak mengerdip matanya, munculnya tangango. Apa sebabnya? Ternyata anak raja itu sangat cantik. Mukonya pawah dilayang, hidungnya coda suntungga, bibir tipi hasam sauleh, rambut panjang mayang taure, gigi putih cobintang timur, dagunya labah tagantuang, tumiknya cotalua buruang, batihnya coparui padi, pajalanan siganjua luluh, padopai surui nalabit, alu tataruang patah tigo, samui tapija indak mati. Lai ada orang di Kuantan Sengingi itu serencak tu. Apa kata Mutakin? Dek, ya bang, kata ayah tadi adinda tu cacat, tidak melihat, tidak mendengar, tangannya buntung, kakinya enggak ada. Bang, sawananya tabalik nan ayah ambo kecil tu. Banyak pemuda-pemuda melamar ambo untuk istrinya bang. Ambo dikecil ndak batangan, tangan ambo ndak pernah mambil punya orang. Ambo dikatakan ndak bakaki, kaki ambo ndak pernah pergi ke tempat maksiat. Ambo dikecilkan ndak mandanga, ambo ndak adon mandanga curito-curito nan tak baguna. Mato ambo buto, mato ambo ndak ado maliek nan dilarang Allah. Bang, banyak pemuda nan taat, nan ganteng, tapi nan sejujur abang ndak ado. Abang dek jujurnya memakan buah tin di jalan, indak bacilo. 6 bulan berjalan ke siko minta maaf ke ayah ambo. 3 tahun jadi budak. Bang, terimalah lamaran ayah saya. Nyoba pantun dia anak tadi. Pantun nyoba suara ndak dapet dia pak. Kita pindah ke bahasa Minang.
Katanya Sultan Saidi Padang Taro Baparak Karimbo Mancuang pandai menanam bijo rumin tampak nandari buki duo o intan pudi ameh nanelo baolah tompang ameh lancuang niat nak samo jadi cincin untuk dipakai salamonyo. Kan? Le ngerti Pak? Baik kan? Le ngerti Bu? Ya kan? Lari si Mutakin tu keluar dari pintu kamar anak Hadi tadi. Katanya ke rajo tagak di luar, Pak. Anak apa mengkuamu aja ambo, de ambo baju rancak sesiko. Ambo pakai baju buruk ambo sari ya Pak, ambo pai dari siko. Kalau nyo cari ambo beko, yo kanati nyo kambo tu mak. Langsung Mutakin ko lari nyo pakai baju buruk nyo balik. Taruh jauh lari kira di pasar duduknya dake orang duduk los mengalih. Mutakin tadi ya kecil anak rajo ko nyola pai. Bang ko ayah apa dia se ndak amonyo ditahan. Biarlah mau cari nyo ya carilah. Nyo pakai lo baju pakai buruk dia anak rajo tu nyo tutup mukonyo jo cadar. Atau nyo bawa buah tin cik. Basobok lah dia Mutakin kau di pasar duduk bermanuang. Bang, keceknya. Iyo. Ambo tanya cik bang. Ambo dapat buah kau di jalan. Boleh tak dimakan? Jangan kata Mutakin. Itu tidak hakmu. Saya memakan buah tergeletak di jalan ini 6 bulan berjalan untuk minta maaf kepada orang yang punya. Tiba di sana 3 tahun jadi budak. Kini nyo minta lo ambo kami nantunyo, sedangkan ambo orang biasa, anaknya anak rajo je. Ndak sapadan yo ambo doj. Samo lawi jo daratan. Anyo boka cadarnya dia anak tadi. Takajui Mutakin kironyo anak rajo tadi. Benar-benarkah engkau mencintai saya? Iyo bang, hatiku dalam hatimu. Iya kan? Nyoba ye loba pantun nyoba so Arab indak lo dapat dapat anak kecil Mutakin bapantun ke anak orang tadi kapa ketek di lamun nombak kapa datang di Bengkulu dek riak tibo di tapi sampailah juo ke Subarang pandai wana dinda menembak indah jo peluru kanai sabalah jantung hati iman di dado digoncangnya. Akhirnya berjodohlah Mutakin yang jujur tadi dengan anak raja. Ya kan? Setelah menikah dengan anak raja, raja itu udah tua. 4 tahun kemudian dipanggil, Mutakin, kakak tua Pak, sebentar jadi Pak. Selama kamu di sini, apa sudah kamu pelajari segala buku di sini? Sudah. Buku hukum, buku undang-undang hukum pidana, buku mengenai ekonomi, buku mengenai manajemen pemerintahan, semuanya sudah saya pelajari Pak. Kalau begitu engkau sudah bisa jadi pemimpin. Kamu anak pintar. Bapak sudah tua anak bapak hanya istrimu saja, tidak ada yang laki-laki. Maka bapak hari ini menyerahkan kerajaan kepadamu. Akhirnya Mutakin tadi jadi raja. Apa modalnya tadi nak? Jujur. Kenapa dia jujur? Karena dia salat. Orang salat akan masuk surga. As-salatu miftahul jannah. Salat itu anak kuncinya surga. Jadi kalau kalian mau masuk surga, salat. Salat kalau kita lakukan dengan baik, kita akan jadi jujur. Kalau kita jujur, Allah akan mudah memberikan rezeki kepada kita. Coba bayangkan anak yatim piatu, tidak ada warisan, akhirnya menjadi seorang semenjak pemerintah itu Mutakin, maka rakyat ketika itu bertambah makmur hidupnya, diperintah oleh raja yang anakku sekalian dari SD sampai SMP sampai SMA
yang akan jadi presiden masa depan terletak di tangan kalian. Yang akan jadi gubernur Riau masa datang adalah kalian. Yang akan menjadi bupati Kuan Sing adalah kalian. Yang akan menjadi camat Lubuk Jambi adalah kalian. Untuk jadi pemimpin agar sukses lahir dan batin, kuncinya jujur. Itulah kajian tausiah kita pada pagi ini dalam rangka memperingati hari turunnya perintah salat yang dijemput oleh Rasulullah ke langit yang ketujuh. Semoga bermanfaat. Saya doakan kalian berhasil dalam menuntut ilmu ini, menjadi orang-orang yang berguna di dunia dan orang yang disayangi Allah di akhirat. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Banyak maaf Bapak Ibu, Ibu Guru. Ibu Guru bergembiralah jadi guru ya Bu. Boleh enggak saya terangkan sedikit? Boleh. Walaupun hampir saya tutup tadi. Jadi guru ini berbanggalah Bu. Kalau di Sumatera Barat ada guru-guru ini dapat tunjangan sertifikasi. Di sini iya juga. Iya kan? Nah, jadi banyak orang mencari istri guru. Kenapa kamu cari istri guru? Guru ini pakai tunjangan sertifikasi dan SK-nya mudah digadaikan ke bank. Aduh lo pantunnya dinya. Kalumbuak je Balai Baru, sesimpang jalan ke Kuranji, berputar jalan ke Siteba. Dia lagak gapu asal guru, habis bulan menerima gaji, dapat mengredit auto inopaj. Jadi bergembiralah ibu-ibu jadi guru, mengajar anak-anak kita ini. Anak ibu nanti bakal akan jadi presiden, bakal akan jadi menteri, bakal akan jadi Ustaz. Siapa yang mendidik? Adalah gurunya. Mudah-mudahan ibu guru selalu bersemangat mengajar anak-anak bangsa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.